Shalom, selamat malam para hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang hadir dalam kebaktian kebangunan rohani di sidang majelis daerah GBI BPD Sumatera Utara Aceh tahun 2021. Dengan tema Sehati Menuntaskan Amanat Agung dengan subtema Membangun Karakter Ilahi untuk Misi Kerajaan Allah. Dalam Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersukacita malam hari ini? Boleh melambaikan tangan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ekspresi yang bersukacita pagi hari ini. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sorakan haleluya, bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Sing. Paparara, parara, paparara, parara, paparara, parara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi hidup kami. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami pagi hari ini. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami, masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari yang pria nyanyikan lagu ini. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Bersama di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di
Saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan hamba Tuhan, peserta daripada Sidang Majelis Daerah 2021 GBI Sumatera Utara dan Aceh. Walk with integrity and righteousness. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda melihat kata integrity, kata integritas di dalam bahasa aslinya, maka kata integritas itu diambil dari kata Tom, yang berarti yang pertama, terjemahan yang paling dekat dengan kata integrity, itu adalah completeness, wholeness. Dengan kata lain, maka integritas itu berbicara tentang kelengkapan, tentang kepenuhan, complete. Tuhan Yesus, Allah yang kepada kita beribadah, itu disebut man of integrity. Nah, apa artinya, saudara? Artinya Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang lengkap, pribadi yang utuh, dan pribadi yang penuh. Nah, dengan kata lain, saya ingin menyampaikan kepada kita, jika seorang manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, jika dia tidak memiliki integriti, dia tidak memiliki integritas, maka pada hakikatnya dia belum menjadi manusia yang utuh. Dia belum menjadi manusia yang lengkap. Masih ada sesuatu yang kurang dari kehidupannya. Karena tanpa integriti, tanpa integritas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi pribadi yang lengkap. Nah, di dalam bahasa aslinya, saudara, kata integritas itu diterjemahkan menjadi kata tulus atau kata rela. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terjemahan yang kedua ini ya mendatangkan berkat yang sangat besar buat kita. Tuhan pernah berbicara kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Nah, kata tulus itu merupakan, saudara, bagian juga daripada kata integritas, daripada kata integrity. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin, baik yang ada dalam dunia usaha maupun yang ada dalam dunia politik, memiliki kecerdikan, kepandaian, kepintaran, hikmat, kebijakan yang luar biasa. Saudara, kita banyak belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi engkau harus juga tulus seperti merpati. Saudara, mempelajari ketulusan itu tidak mudah. Kepandaian, kepintaran, kecerdikan kita bisa peroleh daripada pengalaman-pengalaman. Tetapi percayalah, integriti atau integritas itu hanya tumbuh pada waktu Anda berjalan dalam kebenaran. Dan pada hari-hari ini, para pemimpin baik yang ada dalam dunia usaha, baik yang ada kemudian di dalam dunia pemerintahan, perlu memiliki integritas yang daripada Tuhan. Salah satu pemimpin yang legendary, yaitu pemimpin yang ada di China yang bernama Mao Zedong atau Mao Zedong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia merupakan pemimpin yang luar biasa yang dapat menyatukan seluruh daratan China. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Beliau memiliki kecerdikan, beliau memiliki kepandaian yang luar biasa. Tetapi pada waktu kemudian dia berhasil memenangkan pemilihan daripada kepala daerah, kepala pemerintahan, maka satu persatu teman-teman baiknya, sahabat-sahabat teman perjuangannya, satu persatu ditangkap dan kemudian mereka semuanya dibunuh. Dan tidak ada yang selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang pintar, banyak orang cerdik, tetapi tidak banyak orang yang tulus. Kata integritas yang ketiga, sudah diambil dari kata, diterjemahkan menjadi kata honesty, honest, jujur, adil. Bahkan lebih jelas lagi, saudara, diterjemahkan dengan kata prosperity. Tetapi bukan berbicara tentang kelimpahan akan harta benda,
Tetapi integrity berbicara tentang morally prosperity. Kekayaan dalam hal moral. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari-hari ini Anda lihat seorang yang kemudian mengaku bahwa pimpinan daripada aliran agama tertentu dan kemudian kedapatan bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, punya karisma, punya pengikut yang banyak, tapi sayang, lack of integrity. Tanpa integritas, maka kita tidak bisa menjadi seorang manusia yang utuh. Dan integritas yang terakhir, ini kemudian berbicara tentang perfect, sempurna. Nah, dengan kata lain, saudara, pada hari-hari ini, nah kita kemudian akan dibukakan satu pengertian-pengertian tentang integrity. Nah, mengapa kita memerlukan pengertian tentang integrity? Karena iman akan muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan dengar baik, saudara, firman yang tidak kita mengerti tidak akan kemudian bisa membangkitkan iman kita. Tetapi iman yang ditabur di tanah yang subur, dia akan bertumbuh dan berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat ganda. Dan Alkitab mencatat, benih yang ditabur di tanah yang subur adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Garis bawahi. Oleh sebab itu kita berdoa biarlah pewahyuan-pewahyuan tentang walk with integrity and righteousness dibukakan oleh Tuhan. Sehingga pewahyuan yang kita terima akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan doa saya, kita tidak tinggal diam dengan keadaan sama seperti ini. Tapi saya berdoa biarlah Tuhan akan membawa saudara. Tuhan akan mengangkat saudara masuk ke dalam kesempurnaan. Bisa katakan amin. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh penulis Amsal, yakni yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita kemudian memperhatikan 3 nasihat ini? Maka ayat yang ke-8, Alkitab mencatat itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal pasal yang ketiga, saudara, ini berisi nasihat daripada seorang tua kepada anaknya. Dan Amsal pasal yang ketiga ini adalah Amsal yang menjanjikan atau yang kemudian membuka kunci rahasia. Daripada yang pertama, panjang umur, ayat yang kedua. Yang kedua, lanjut usia. Yang ketiga, sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Dan yang keempat, engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita melakukan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Kita kemudian takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka Tuhan menjanjikan bukan hanya kesehatan dan kesembuhan yang berlimpah-limpah. Tetapi Amsal mencatat ini adalah kunci rahasia untuk mencapai umur yang panjang, lanjut usia, dan kesejahteraan yang ditambah-tambah dari hari ke hari. Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Sehingga
saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Nah, siapakah Daud? Daud ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah goncangan dan di tengah-tengah masa yang sukar. Dia pernah dilupakan oleh ayah dan ibunya pada waktu dia kecil. Ayah ibunya tidak pernah mengingat dia. Saudara, dia dikhianati oleh mertuanya yang bernama Saul. Dan kemudian dia juga dikhianati oleh anaknya sendiri. Saudara, betapa menderitanya kehidupan Daud. Seorang yang mengasihi Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa kesusahan daripada orang benar itu sangat banyak. Dia pernah dibuang ke Gua Adulam. Dan dia tinggal bersama-sama dengan orang yang susah, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati. Dia pernah mengalami pandemi sama seperti kita. 70.000 orang meninggal oleh karena kesalahannya. Tetapi Anda lihat, di tengah-tengah semua goncangan yang ada, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, maka Daud disebut adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak ada raja yang melebihi kebesaran daripada Raja Daud. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-25 dan 28. Satu lagu yang sangat indah. Selain Kau, tiada yang lain. Siapakah yang kuingini di surga selain Engkau? Dan siapakah yang kuingini di bumi juga selain daripada Tuhan? Goal daripada kehidupan Daud. Saudara, dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari kekayaan. Tetapi dia mencari kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini memiliki satu obsesi untuk membangun satu rumah buat Tuhan. Mengapa Daud memiliki suatu kerinduan untuk membangun rumah buat Tuhan? Karena Daud adalah orang yang senang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia membangun rumah supaya Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud terobsesi untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan? Dan rumah yang dibangun oleh Daud yang kemudian diselesaikan oleh anaknya, itu merupakan rumah yang sangat besar. Orang bertanya, mengapa engkau membangun rumah yang besar? Maka Salomo berkata, aku membangun rumah yang besar karena Allah yang kepadanya aku beribadah, itu juga adalah Allah yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud belajar dari sejarah. Daud kemudian melihat bagaimana cara Tuhan ini melangkah dan Tuhan itu memimpin umatnya. Sehingga Israel itu dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi. Maka dicatat pada waktu air menguasai bumi selama 150 hari. Kematian ada di mana-mana. Dan Anda lihat kebinasaan itu menguasai dunia. Mohon maaf, bau busuk daripada kematian itu naik dari permukaan bumi. Maka kemudian setelah air pasang itu surut, maka Nuh keluar dari perahunya dan dia membangun mezbah dan dia membakar mezbah. Dia mulai kemudian mempersembahkan korban yang menyenangkan buat Tuhan. Maka ayat 21 mencatat, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka Tuhan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghentikan pandemi ini. Tetapi kalau gereja sanggup menyentuh hatinya Tuhan, dan gereja membuat Tuhan itu menyesal, maka saya percaya pandemi itu akan gampang selesai itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan lanjutkan. Maka kemudian Daud juga melihat pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan.
Saudara, mereka dalam keadaan lemah. Mereka adalah budak selama lebih 400 tahun di tanah Mesir. Mereka tidak punya keahlian untuk berperang. Dan yang mengejar mereka, ini adalah raja yang kehidupan sehari-harinya, yang dari kecil dididik untuk berperang. Dan kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, dan mereka harus berperang melawan suku-suku, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam tanah Kanaan. Tetapi, saudara, sejarah mencatat, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Apa yang merupakan kunci? Apa yang merupakan rahasia daripada keberhasilan orang-orang Israel? Maka Keluaran 33 ayat 16, ini adalah doa daripada Musa. Dan berapa tahun yang lalu saya pernah masuk dalam dapur rekaman dan saya menyanyikan lagu ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat kekristenan itu berbeda dari agama yang lain? Perbedaan daripada kekristenan dengan agama yang lain ada di sini. Karena Allah yang kepada kita beribadah, itu bukan Allah yang tinggal di surga. Tapi Allah yang kepada kita beribadah adalah Allah yang meninggalkan surga, yang mencari saudara dan mencari saya. Dan setelah dia menemukan saudara dan saya, dia mengajak saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan dia. Dan tahukah Anda bahwa Immanuel artinya adalah God is with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari ini. Dan kalau kita berbeda dengan yang lain, kalau Anda diberkati Tuhan, kalau Anda berhasil, kalau Anda beruntung, percayalah, itu bukan karena kita hebat, tapi oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang besar atas kita. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Ini adalah nasihat daripada Daud untuk anaknya. Karena pada waktu Daud berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan dia membangun sebuah rumah buat Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, bukan kamu Daud, tetapi telah kupilih anakmu yang bernama Salomo. Dialah yang akan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Pada waktu Daud tahu Tuhan memilih anaknya, maka kemudian Daud menasihati Salomo. Sama seperti Amsal pasal yang ketiga, bapa menasihati anaknya. Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenanilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Perfect heart. Dan dengan rela hati, willing heart. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Tahukah Anda bahwa integritas, completeness, wholeness, upright, tulus, itu harus menghadapi ujian. Seorang suami yang dipenuhi dengan integritas, dia harus kemudian berjalan mengarungi kehidupan rumah tangga. Seorang hamba Tuhan akan terlihat integritasnya pada waktu ujian dialami dalam hidupnya. Saudara, bagaimana cara Tuhan menguji? Cara Tuhan menguji Salomo yang pertama, Salomo diuji dengan kuasa, dengan tahta. Pada waktu seorang itu diberikan kekuasaan, di situ integritasnya akan terlihat. Dan hal yang kedua, saudara, maka Tuhan itu mulai menguji Salomo itu dengan hartanya. Mengapa dosa korupsi menguasai bangsa-bangsa dan Indonesia sebagai salah satu bangsa?
yang indeks korupsinya begitu tinggi. Nah, oleh karena pada waktu kemudian diuji dengan kekayaan, di sini saudara lihat kecerdikan. Nah, ini lebih dominan daripada integriti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan yang ketiga itu adalah wanita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dicatat bahwa Salomo adalah raja yang paling kaya. Tetapi kekayaannya tidak mengakibatkan kokohnya pemerintahan yang dia miliki. Karena pada waktu anaknya Rehabiam memerintah, kerajaan itu pecah menjadi dua. Kekayaan tidak menjamin langgengnya satu kekuasaan. Hikmat dan kebijakan, kepandaian juga tidak menjamin langgengnya suatu pemerintahan. Tetapi integritas akan membuat kita berhasil di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada satu quotes yang bagus. The strength of a nation derive from the integrity of the home. Kekuatan daripada sebuah bangsa ini berasal daripada integritas yang lahir di dalam rumah. Saudara, oleh sebab itu maka di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-19, Daud bukan hanya menasehati Salomo, Daud berdoa buat Salomo. Dan dengar, Daud berdoa begini, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Melakukan segala-galanya, mempersiapkan bait yang persiapannya telah kulakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini waktunya kita bukan hanya mengajar anak-anak kita saja. Tapi ini juga waktunya kita berdoa supaya anak-anak kita dipenuhi oleh integritas. Supaya mereka utuh, supaya mereka komplit, supaya mereka penuh, supaya mereka sempurna. Nah, bagaimana cara Tuhan kemudian menguji hati daripada seseorang, apakah kemudian ada integritas dalam kehidupannya? 1 Tawarikh pasal 29 ayat ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda setiap kali kita membawa persembahan, apakah itu persembahan pujian kita, apakah itu persembahan daripada penyembahan kita, hidup kita, kekayaan kita, harta kita, maka pada waktu kita mempersembahkan, yang dilihat oleh Tuhan bukan apa yang kita persembahkan. Karena Alkitab mencatat, Tuhan adalah penguji hati yang berkenan kepada integriti, keikhlasan, ketulusan. Oleh sebab itu Daud, pada waktu dia membangun bait Allah, dia tidak membangun rumah buat Tuhan saja. Tetapi Daud membangun integritas. Karena setiap persembahan yang dia persembahkan, setiap kemudian sumbangan dan donasi yang kemudian dia berikan, maka dia menaruh integritinya bersama-sama dengan persembahan-persembahan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menutup pada hari-hari terakhir. Maka Tuhan akan menguji orang-orang Lewi. Tuhan akan membersihkan gerejanya terlebih dahulu. Ia akan muncul seperti tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Nah, siapa yang akan dikuduskan? Orang-orang yang ada dalam rumah Tuhan. Supaya kita memiliki integritas. Mata kita tidak hijau melihat
kekayaan yang dimiliki oleh dunia ini, kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi pada waktu kita dipercayakan kekayaan itu, maka kita mulai membangun integritas kita. Sehingga pada waktu kita mempersembahkan dengan integritas, Tuhan yang menguji hati dan pikiran kita. Dia berkenan kepada persembahan yang diberikan dengan tulus ikhlas. Karena Alkitab mencatat, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati oleh karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah mari kita akan lihat pribadi-pribadi yang memiliki integritas dalam hidupnya. Pribadi yang pertama adalah Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf ini adalah suami daripada Maria, ibu daripada Tuhan Yesus. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang pertama yang dilawat oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang pertama kali ke dalam dunia. Dan dicatat mengapa Tuhan mempercayakan dirinya kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah a man of integrity. Dia memiliki hati yang tulus. Pada waktu Tuhan datang kedua, saya percaya Tuhan akan mencari pribadi-pribadi yang seperti Yusuf, yakni orang-orang yang tulus hatinya. Saya berdoa biarlah kita membangun integritas kita, sehingga pada waktu sangkakala Allah ditiup, maka tidak ada seorang pun yang tinggal. Kita akan diangkat menjemput Kristus di awan-awan yang permai. Bisa katakan amin. Nah, yang kedua, mari secara cepat. Jemaat mula-mula, saudara, dicatat bahwa mereka makan bersama dengan gembira dan garis bawahi dengan tulus hati. Apa yang terjadi pada waktu kemudian masyarakat yang dari sekeliling daripada mereka melihat tiba-tiba ada kelompok daripada orang-orang yang beribadah memiliki hati yang tulus, luar dalamnya sama. Antara mulut dan hati sama. Perkataan dan perbuatan sama. Saudara, pada waktu mereka menemukan ada jemaat yang memiliki integritas seperti ini, maka tanpa disuruh, tanpa ada gerakan apa-apa, saudara, dicatat tiap-tiap hari Tuhan yang menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Bisa katakan amin? Siapakah penuai-penuai pada hari-hari terakhir? Alkitab dengan jelas mencatat penuai-penuai pada hari-hari terakhir dalam malaikat. Dan pada waktu dia melihat saudara, dan saudara, kita semuanya membangun integriti, maka percayalah tiap-tiap hari Tuhan akan menambah jumlah orang yang akan diselamatkan. Yang percaya mengerti, katakan amin. Dan yang ketiga, saya menutup, Cornelius. Ini adalah orang asing yang pertama yang menerima Roh Kudus. Dia adalah orang asing yang dilawat oleh Roh Kudus setelah pencurahan daripada Roh Kudus yang dari loteng atas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari terakhir kita memerlukan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Nah, siapakah orang yang dilawat oleh Roh Kudus? Dicatat Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Dan dengar baik, Cornelius ini adalah orang yang senang membangun rumah Tuhan, yang senang membantu orang-orang Israel dalam pembangunan rumah Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, biarlah pada hari-hari ini kita mulai mencari Tuhan. Yang kedua, kita membangun integritas kita. Karena saya percaya, waktu Anda membangun integritas kita, Tuhan akan menyembuhkan tubuh kita. Tuhan akan menyegarkan tulang kita. Tuhan akan memberkati kita dengan panjang umur. Kesejahteraan akan bertambah-tambah. Yang percaya, katakan amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami.
Dan biarlah firman yang telah ditaburkan itu akan bertumbuh berlipat, lipat, lipat, dan lipat kali ganda. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh rekan-rekan sekerja dari Gereja Betel Indonesia. Biarlah ya Tuhan nama-Mu makin dipuji, makin dipuja dan ditinggikan. Melalui kehidupan kami ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati hamba-hamba-Mu. Tidak ada yang kekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan berlebih dalam pelbagai hal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.